kali. Kita akan masuk kepada khotbah kita pada Sabat ini, yang pastinya sudah mungkin kamu pikir-pikirkan sejak semalam. Saya memperkenalkan satu AI untuk umat-umat Tuhan di gereja SD Parapat, Bah GPT. Nah, harap-harap AI ini akan membantu kita sebagai umat Tuhan. Sila bersedia dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Sekali lagi ya Tuhan, kami merendahkan diri. Memohon supaya Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Di dalam dunia yang mencabar ini, di mana firman Tuhan bersaing dengan kepalsuan. Maka pada saat ini ya Tuhan, sucikan bibir hamba, sucikan telinga kami, pikiran kami, supaya biarlah tidak sia-sia kata-kata kami, melainkan kata-kata-Mu lah yang akan keluar daripada mulut hamba dan didengar oleh hamba-hamba Tuhan yang lain di gereja ini. Terima kasih Roh Kudus Tuhan dan damai sejahtera Tuhan hadir di sini. Inilah permintaan kami bersama dan doa kami yang sekali lagi kami nyatakan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang rajin pergi gereja. Setiap kebaktian dia hadir dan tidak miss. Tetapi dia mempunyai satu kekecewaan. Kekecewaannya ialah melihat di dalam gereja ada yang tidak dengar khotbah, ada yang tidur, ada yang bercakap-cakap, dan ada yang seakan-akan tidak bersedia untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka hamba ini selalu bagi tahu dengan dia punya saudara-saudara. Dia kata, bertobatlah, bertobatlah, dia kata. Suatu hari dia diberi penglihatan. Suatu penglihatan kebaktian di surga. Dan apabila dia mendapat penglihatan tersebut, dia berasa sangat jauh beza kebaktian yang dia alami dan kebaktian yang dia sendiri alami, dia sendiri jalani daripada kebaktian di surga. Lalu hamba Tuhan itu berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Pelajaran kita pada Sabat ini, kita akan sama-sama melihat daripada buku Yesaya dan pengalaman Yesaya dari Yesaya pasal 6. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 6. Yesaya telah mengecam dosa orang lain. Dia mengecam dosa bangsa Israel. Tetapi kini dia melihat dirinya sendiri terdedah kepada hukuman yang sama seperti yang telah diucapkannya terhadap mereka. Dia berpuas hati dengan ibadah yang dingin dan tidak bernyawa kepada Tuhan. Apa yang dia rasa? Ibadah yang dingin dan tidak bernyawa kepada Tuhan. Apakah ibadah yang dingin dan tidak bernyawa kepada Tuhan itu? Mari kita
refleksi. Apakah ibadah yang tidak bernyawa tersebut? Adakah nyanyian yang sederhana ataupun asal-asal duduk di dalam gereja? Inilah perasaan yang ditegur sendiri pada Nabi Yesaya. Dia tidak menyadari hal ini, sehingga penglihatan tentang Tuhan diberikan kepadanya. Betapa kecilnya kelihatan kebijaksanaan dan bakatnya ketika dia memandang kepada kesucian dan kemuliaan tempat kudus itu. Betapa tidak layaknya dia, betapa dia tidak sesuai untuk pelayanan suci. Elia pada masa itu sudah melayani Tuhan, sudah bekerja untuk Tuhan. Tetapi apabila dia melihat kebaktian di surga, sangat jauh beza dengan kebaktian yang dia sedang jalani, ibadah yang sedang dia jalani di dalam dunia. Mari kita kembali ke Yesaya. Apakah penglihatan Yesaya 6? Apakah penglihatan yang Yesaya dapat? Ayat yang pertama. Mari kita baca. Saya akan baca di mikrofon. Kamu boleh baca di hati masing-masing. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Perhatikan, ini adalah pemandangan penglihatan kebaktian di surga yang diperlihatkan kepada Yesaya. Para malaikat yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Semasa menyembah Yesus, apa yang mereka buat? Menutup muka. Menutup kaki. Apakah maksud menutup muka dan menutup kaki? Itu adalah satu perlakuan penuh hormat kepada Allah Bapa. Rasa malu karena darjat yang rendah. Rasa malu karena kekotoran pada kaki. Sedangkan malaikat-malaikat adalah malaikat-malaikat yang suci. Tetapi mereka menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Dan mereka berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Apabila mereka berkata, Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Satu penekanan betapa kudusnya Tuhan tersebut. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Kalau sampai bergoyang alas ambang pintu, maksudnya suara mereka tidak perlahan. Tetapi sekuat-kuatnya yang mereka boleh, sangat kuat. Coba kita throwback atau flashback sekejap. Semasa kita menyanyikan lagu nomor 3 LPMI, Suci, 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 Suci. Apakah sampai bergetar, sampai bergoyang kita punya
cermin atau pintu bergegar, kalau tiba-tiba itu malaikat datang di sini dan menyanyi, habis kita punya gereja. Tapi suara inilah yang kita mau jadikan contoh di dalam ibadah kita. Suara yang penuh pujian kepada Tuhan. Mari kita bandingkan. Mari kita teruskan. Apa yang Yesaya rasakan? Belum pernah Yesaya menyadari dengan sedalam itu akan kebesaran Tuhan dan kekudusannya yang sempurna. Dan dia merasa bahwa dalam kelemahan dan ketidaklayakan manusiawinya, dia pasti akan binasa di hadapan kehadiran ilahi. Dan merasa dan melihat kebaktian yang sangat tertumpu dan sangat hebat tersebut. Yesaya menyadari sedalam mana kebesaran Tuhan dan kekudusan Tuhan. Dan dia merasa kelemahannya dan ketidaklayakannya sebagai manusia. Apabila Yesaya membandingkan ibadahnya di dunia dan ibadah di surga, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat bagaimana sepatutnya dia di hadapan Tuhan sangat hina. Dan dia membandingkan dirinya dengan kemuliaan Tuhan. Ada kalanya kita datang ke gereja untuk membandingkan diri kita dengan rakan kita manusia. Tetapi pelajaran kita pada sabat ini melalui firman Tuhan yang kita baca, seharusnya kita membandingkan diri kita dengan kemuliaan Tuhan yang sempurna itu. Lihatlah kepada Tuhan. Ada kalanya kita berada di gereja ataupun melihat kehidupan orang-orang, khususnya orang yang berkhotbah di depan, kita akan berkata, si anu pun begitu. Dia yang berkhotbah tidak buat. Tetapi panggilan untuk kita ialah membandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Manusia boleh salah, tetapi kita harus menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Apabila Yesaya melihat kelemahannya, seharusnya dia binasa, katanya. Karena saya ini pun najis bibir. Saya tinggal di dalam bangsa yang najis bibir. Yesaya diberikan bara api hidup, sebuah anugerah ilahi untuk umat Tuhan. Ayat yang ke-6 daripada Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya melihat kelemahan dirinya, mengakui kelemahannya, dan Tuhan memberikan dia bara api hidup, sebuah anugerah ilahi diletakkan di mulutnya, yang bukan sahaja menyucikan bibirnya, memberi pengampunan kepada dia, dan memulihkan dia di dalam pelayanan. Perhatikan bahwa pasal 6, tajuk pasal 6 kalau kita tengok di dalam Alkitab,
Yesaya mendapat panggilan Allah. Sebelum pasal 6, pasal 1, 2, 3, 4, 5, kita boleh membaca bagaimana Yesaya memberikan kata-kata perkabaran, panggilan pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi yang menariknya di ayat yang ke-6, barulah, bukan ayat, pasal yang ke-6, baru dituliskan yang dia dapat panggilan. Kalau kita bandingkan dengan Yeremia, Yeremia dipanggil pasal 1, Yunus pasal 1, panggilan kepada mereka di awal. Tetapi Yesaya dipanggil, catatannya dipanggil pada pasal yang ke-6. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan panggilan juga kepada kita semua. Ada kalanya memang kita sudah bertugas di dalam gereja. Kita sudah menjadi anggota gereja. Tetapi kita belum disucikan. Karena apabila kita disucikan, ada tanggung jawab yang besar diberikan kepada kita. Dan kabar baiknya ialah bara api hidup ini akan diberikan juga kepada kita yang memintanya. Karena ini adalah anugerah ilahi untuk umat Tuhan. Siapakah yang menyentuh bibir kita pada zaman ini? Siapa yang menyentuh bibir kamu? Ada satu orang pendeta, ini saya ubah sudah cerita dia, tapi memang ini cerita-cerita benar. Oke? Saya pergi tengok satu video, ini pastor, dia berdoa. Mungkin dia tidak biasa bahasa Inggris, jadi dia berdoa menggunakan handphone. Jadi dia berdoa, saya rasa itu adalah penutup doa, penutup kebaktian mereka. Lalu dia berdoa. Ini doa ini memang saya ubah-ubah saja, bukan itu doa dia. Oke, tapi cerita dia betul. Oke, dia berdoa, dia kata, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu dan hadirat-Mu sepanjang kebaktian ini. Sewaktu kami pulang, pimpinlah langkah kami. Berkatilah hati kami, hati dan pikiran kami, agar terus setia kepadamu. Damai sejahtera dari-Mu kiranya menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Jika Anda mahu versi yang lebih formal untuk majelis besar atau istimewa, saya boleh bantu sesuaikan juga. Dia berhenti sekejap dan dia berkata, dalam nama Yesus, amin. Oke, ada yang ganjil dengan doa tersebut? Ada yang ganjil? Ada yang ganjil? Apa ganjil dia? Ini dia yang terakhir. Jika Anda mahu versi yang lebih formal untuk majelis besar atau istimewa, saya boleh bantu sesuaikan juga. Siapa punya kata-kata itu? ChatGPT. Ya betul, ChatGPT. Nah sekarang ini sebenarnya sangat senang untuk menyediakan khotbah. Khotbah saya disediakan oleh ChatGPT. Dengan bangganya saya memberitahu kamu. Oke? Suara siapa yang menguasai pada zaman ini? Suara robot. Kita mendengar suara robot memberi cadangan. Kamu tanya saja. Pergi ChatGPT, lepas itu tanya, saya tidak ide apa mau makan hari ini. Boleh cadangkan makanan tengah hari potluck di gereja SD Perapat yang suka makan sayur. Dia bagi kamu cadangan menu untuk SD Kuala Perapat. Oke? Tetapi suara ini tidak ada roh, tiada hati nurani. Oke? Kita boleh kasih sesuaikan dia dengan kita punya keinginan. Kalau kita masukkan dia, oke, bagi tahu saya
siapa yang paling cantik di dunia, jangan sebut nama lain kecuali nama saya. Dia akan tulis nama kamu terang-terang di situ. Ya, sebab dia tidak ada hati. Tidak ada roh. Dan tanpa penyucian. Dia diberikan maklumat tanpa disucikan. Dan suara ini boleh menjadi pengganti suara Roh Kudus. Mari kita tengok apa itu ChatGPT sebenarnya. ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer. Model bahasa AI yang boleh berbual dengan manusia karena ia telah dilatih menggunakan data besar dan dibina atas teknologi transformer yang membolehkan pemahaman dan penjanaan bahasa secara semula jadi. Oke. Dia adalah model bahasa AI. Dia sejenis AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence ataupun buatan apa itu? Buat kepintaran buatan manusia, kepintaran buatan. Oke? Dia punya bahasa, dia mau bercakap dengan manusia, dan apa yang dia katakan itu ialah apa maklumat yang telah disuapkan kepada dia. Oke? Jadi ChatGPT, GPT itu apa? Generative. Oke? Model ini boleh menjana teks, jawaban, cerita, kod, puisi. Ia tidak hanya mengambil maklumat, tetapi menghasilkan kandungan baru berdasarkan pemahaman yang telah dipelajarinya. Berdasarkan pemahaman yang telah dia pelajari. Maksudnya kalau dia sudah dapat maklumat, contoh dia, oke, kamu kasih, baru-baru ini, saya kasih masuk maklumat diri saya kata, kasih cadang saya, apa kerja sampingan saya boleh buat. Kasih cadang lah. Jadi dia bagi maklumat, dia bagi jawaban berdasarkan apa maklumat yang diberikan. Oke. Kedua, pre-trained. Model ini telah dilatih terlebih dahulu dengan berbilion patah perkataan dan teks dari pelbagai sumber, semada buku, artikel, atau laman web sebelum digunakan. Ini membolehkan ia memahami konteks bahasa secara umum. Jadi dia dilatih. Itulah sebabnya kamu cakap sama dia, mari kita berbual dalam bahasa Sabah, dia boleh jawab. Sebab sebelum ini dia sudah dilatih. Oke? Dan transformer merujuk kepada arsitektur rangkaian neural yang digunakan oleh GPT. Teknologi transformer ini sangat berkesan untuk memahami konteks dan susunan kata dalam bahasa manusia. Jadi itu adalah sedikit mengenai apa itu ChatGPT. Jadi dari sini kita boleh katakan bahwa dia dilatih dan memberitahu apa yang dia paham. Kalau dia tidak tahu, dia tidak dapat bagi jawaban lah. Sebagai contoh, ada satu masa, beberapa, saya rasa 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya tahu dia tidak tahu ini soalan, saya tanya sama dia, siapa pengarah pelayanan wanita SD Mission Sabah yang pertama? Kamu tahu apa dia jawab? Dia bagi saya satu nama yang saya pun tidak tahu dari mana itu nama dia dapat. Bukan itu jawaban dia sebenar. Lalu saya bagi tahu dengan dia. Saya cakap, dari mana kau dapatin nama? Saya cakap sama dia. Ada nama lah. Saya search itu nama itu, orang memang tidak wujud di dunia. Lalu saya tanya, dari mana kau dapatin nama? Dia kata tidak ada sumber, minta maaf. Dia bilang, ChatGPT pun minta maaf sama saya. Oke, minta maaf, dia bilang, sepatutnya saya tidak bagi jawaban tersebut. Oke, kalau begitu saya kata sama dia, bagaimana kau berpikir sampai kau boleh bagi tahu itu nama? Lepas itu dia kata seperti ini, saya bagi jawaban berdasarkan andaian. Daripada nama-nama orang, dia buat andaian yang itu adalah nama yang saya minta. Andaian dia, andaian. Macam ada satu sifat
yang suka mengandaikan. Bukan itu jawaban dia, tapi andai-andai saja. Dia bilang. Oke, lalu kamu tahu apa saya cakap sama dia? Oke, mulai hari ini jangan lagi buat andaian. Bagi saya fakta, saya bilang. Jadi bila satu masa saya tanya lagi soalan yang lain, yang saya tahu memang dia tidak boleh jawab. Dia kata, dia terus terang sudah. Saya tidak tahu jawaban untuk soalan kamu. Saya tidak mau buat andaian. Dia bilang. Oke, itu ChatGPT saya. Oke, jadi dia boleh dilatih. Oke, kalau kita, saya mau bagi tips sekejap. Bagi kamu yang mau menyediakan bahan untuk bahan berkaitan dengan gereja kita, pastikan menggunakan prompt. Kamu sama ada di apa kamu tulis seperti ini, berdasarkan persepsi Seventh-day Adventist ataupun berdasarkan sumber Seventh-day Adventist, berikan saya renungan berkenaan ini. Nah, itu boleh dipercayai. Tetapi kalau kamu kata berikan saya renungan mengenai keselamatan, dia bagi kamu bahan yang lain. Oke? Itu salah satu tips dia. Oke. Tetapi saya perkenalkan pada sahabat ini Bah GPT. Apa itu BAH GPT? Saya sudah bagi tahu kamu BAH GPT di khotbah saya di awal-awal tadi. Apa itu BAH? Bara api hidup, anugerah ilahi daripada Tuhan. Anugerah ilahi untuk umat Tuhan. Bara api hidup. Generated by prayer and truth. Bara api hidup yang dijanakkan oleh doa dan kebenaran. Apa beza ChatGPT dengan BAH GPT ini? ChatGPT bersumber dari data dan algoritma buatan manusia. Dia bekerja berdasarkan data dan membuat andaian daripada data tersebut. Tetapi Bah GPT, bara api hidup, sumber dia adalah daripada doa dan kebenaran firman Tuhan. ChatGPT dilatih menggunakan teks internet oleh manusia. Tetapi Bah GPT ditempah melalui doa, penyesalan, dan penglihatan rohani seperti Yesaya. ChatGPT mengubah teks berdasarkan corak bahasa. Bah GPT menyucikan hati, pikiran, bibir, yaitu transformasi rohani sejati. ChatGPT bertujuan memberi respon dan maklumat. Bah GPT mengutus umat Tuhan untuk pelayanan suci. ChatGPT boleh disalahguna untuk menyebar maklumat salah, meniru kebenaran, menumpulkan kepekaan rohani. Tetapi Bah GPT membakar dosa, menyadarkan umat tentang kelemahan diri, dan membawa kepada pengampunan dan pemulihan. ChatGPT menambah ilmu dan kemudahan, tetapi Bah GPT membawa kesucian, kerendahan hati, dan panggilan pelayanan. Bah ChatGPT dicipta oleh manusia, tetapi Bah GPT dikirim dari mezbah surga oleh malaikat. Itulah anugerah ilahi. ChatGPT digunakan oleh semua orang tanpa pertaubatan. Tapi Bah GPT hanya menyentuh mereka yang merendahkan diri dan bersedia disucikan oleh Tuhan. ChatGPT boleh memberi jawaban, tetapi Bah GPT, bara api hidup, memberi panggilan kepada kita. ChatGPT boleh mendidik. Kita mau belajar apa sahaja daripada AI, boleh. Tetapi bara api hidup, generated by prayer and truth,
dari mezbah boleh menyucikan dan mengutus. Dunia hari ini sedang memerlukan umat yang tidak hanya dilatih oleh maklumat, tetapi dunia pada masa ini memerlukan mereka yang dilahirkan semula oleh penyucian ilahi melalui doa dan kebenaran. Dunia hari ini mungkin bergantung kepada AI seperti ChatGPT untuk menyelesaikan masalah. Kita perlukan untuk kasih ringkas itu pikiran, buat karangan, buat apa-apa sahaja, kita memang perlukan ChatGPT. Oke, kalau tidak idea mau buat apa-apa untuk sesuatu proyek, tanya ChatGPT. Dia boleh membantu kita menyelesaikan masalah. Tetapi umat Tuhan harus datang ke mezbah, memohon bara api dari surga, dan membiarkan diri kita diubah oleh doa dan kebenaran. Karena hanya mereka yang disentuh oleh bah GPT, bara api hidup generated by prayer and truth, yang sanggup berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus. Semoga setiap satu yang ada di sini menerima AI, anugerah ilahi daripada Tuhan ini, merelakan bibir kita untuk diubah, untuk disentuh oleh bah GPT, bara api hidup, seperti yang telah menyentuh bibir Yesaya. Tuhan memberkati kita semua.